Ya, alhamdulillah ya, paling nggak penyelesaiannya udah damai gitu ya. Walaupun masih ada yang ngeganjel gitu ya. Iya. Tapi minum dulu biar kayak Om Hotman. Asik. Jangan lupa. Nah, kita juga melihat bagaimana kalau yang menarik tadi dari video yang ditampilkan, Bud. Itu kaki GPS-nya, kalungnya itu loh. Itu jangan-jangan istri saya masang di badan saya nggak tahu nih. Jadi tahu semua, enggak sih, feeling saya tuh ada dimasukin ke dalam makanan, jadi itu akan ada dalam tubuh. Tapi kalau kita berbicara hukumnya Putri, ini bagaimana penjelasan dari kasus suami yang jadi tersangka ini gimana nih? Betul, walaupun sudah damai ini proses hukumnya masih berjalan atau sebetulnya udah selesai. Nah itu yang akan kita bahas juga ya. Saya jemput dulu, saya ada tamu. Narasumber ya? Saya ada narasumber yang akan menjelaskan pagi hari ini. Tunggu di sini. Siap. Tunggunya berapa lama nih? Lama nggak? 30 menit. Iya, keburu tutup dong Silakan program Ibu. kita. Kita sudah kedatangan tamu. Selamat pagi. Ibu Flora Dianti, silakan Ibu. Selamat datang di apartemen Putri nih Bu. Iya. Nah, beliau ini adalah Ibu Flora Dianti. Ya. Jadi kita akan membahas soal keanekaragaman tumbuhan hari ini. Bukan Bu, bukan. Bukan ya? Bagaimana Lah kan ini Flora. namanya aja Bukan. Ibu Flora, tapi pakarnya pakar hukum. Pakar hukum, oh ya makanya kita kenalan ya Bu. Kalau Ya kan? tak kenal tak sayang ya Bu. Betul. Kalau udah sayang jadian nggak? Kita juga nih punya narasumber lainnya yang Betul. akan tersambung lewat Zoom. Ini Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, padahal udah kita undang datang loh Pak. Aduh, kita pengen tunggu-tunggu. ngopi-ngopi bareng. Tapi Pak Arianto, saya mungkin sebelum ke Ibu Flora, saya Ya. mau menanyakan dulu ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita melihat dari kacamata hukum, ini kasus seperti apa sih Pak Arianto? Kok bisa yang suami membela istri menjadi tersangka Pak Arianto? Iya, yang terbaca di media kan kayak gitu ya. Dan memang seperti itu anunya kalau esensinya. Tetapi kalau dari kacamata polisi Pak, ini kejadian ini sebenarnya ada dua Pak. LP yang ditangani oleh polisi pasti dua, tidak mungkin satu. Yaitu yang satu itu LP mengenai adanya jambret ya. Yang jambret korbannya ibu itu, penjamretnya yang kejar itu. Itu satu kasusnya. Yang kedua kasusnya adalah seorang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, yaitu ketika dikejar oleh suaminya ibu itu. Jadi ini kasus ini pasti menangannya pakai dua jalur Pak. Nah, kemudian sekarang semangat polisi dalam menegakkan hukum itu udah mengacu kepada KUHP yang baru maupun KUHP yang baru. Di mana undang-undang kita itu menekankan kepada penyelesaian kasus pidana ya. Itu tidak menjurus kepada bagaimana terangnya perkara, mencari tersangkanya dan kemudian memidanakannya. Tetapi lebih menjurus kepada pemulihan keadaan sebelum terjadi tindak pidana itu. Yaitu dengan antara lain melalui restoratif justice. Atau yang istilah lainnya adalah yang cari adalah keadilan, bukan pada kepastian hukum saja. Nah, dengan semangat itu maka kemarin saya lihat ya dari expose-nya itu Polres Sleman kelihatannya sih sudah melakukan itu semua ya. Cuman perlu disampaikan gini ya, bahwa yang namanya restoratif justice itu adalah salah satu cara penyelesaian di dalam proses pidana yang mengutamakan kepada perdamaian ya. Wujudnya itu banyak Pak. Ada yang satu pengembalian kerugiannya, terus ganti rugi kalau luka-luka pengobatannya diganti, kemudian saling memaafkan. Pak Arianto, pidana, ya. Kalau kita kemudian berbicara niat Pak, apakah kecelakaannya ini dan kemudian aksi penjambretannya ini tidak dilihat dari satu kesatuan kalau kita berbicara ataupun melihat dari kacamata niat begitu ya Pak? Betul. Pasti dilihat Pak, pasti dilihat kecelakaan itu nanti menyidiknya pasti ini orang kecelakaan kenapa, kan gitu kan? Dia kecelakaannya ketika sedang naik motor dikejar oleh suaminya, kenapa? Karena dia habis nyambret. Nah, kemudian suaminya ini nanti akan diperiksa lagi Pak ini, apakah dia emang ada kesengajaan atau tidak, atau hanya karena dia semangatnya tinggi. Tapi itulah makanya yang namanya kecelakaan itu Pak. Kalau orang membunuh ya dengan mepet kemudian dia celaka membunuh itu ada niat untuk membunuh. Tapi kalau kecelakaan karena lalainya dia kan dia nggak menduga bahwa itu.
itu pasti akan dilihat Pak Pak. Arianto. Tetapi untuk menentukan ini lalai apa tidak harus pakai penyelidikan Pak gitu. Baik, Ya. Pak Arianto, oke harus ada niat, tapi kan sebetulnya niatnya mengejar dan sebenarnya kan mereka jatuh sendiri kan Pak informasinya. Nah itu kok bisa masuk gitu loh ke pasalnya gitu? Ya maksudnya begini Bu, yang namanya niat itu polisi akan menggali dari penyelidikan. Nanti ditentukan itu ada niat apa tidak itu dari penyelidikan itu Bu, gitu. Dan kemarin polisi ya Baik. ketika melihat ini kan tadi udah meriksa pada saksi ahli itu, gitu ya. Dia tidak menentukan bahwa itu ada niatnya apa tidak, tapi dia tanya kepada saksi Baik. ahli untuk menanyakan apakah kasus ini termasuk di dalam delik kecelakaan lalu lintas kan gitu. Kecelakaan lalu lintas itu ada macam-macam Bu, ada yang karena salahnya, ada yang karena memang ugal-ugalan dan sebagainya. Kalau ini kan ada bermotif bahwa dia Betul. dalam rangka membela istrinya, itu pasti nanti akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum. Cuman untuk menentukan ini masuk pidana unsur apa tidak itu polisi tidak menentukan sendiri gitu. Nah kemarin polisi Oke. sudah mencoba ini kalau ukuran saya ya sebagai polisi ya, polisi pakai kuhab yang baru ini memang sebaiknya memang PRJ seperti yang dilakukan oleh jaksa itu. Dan kemarin kan polisi juga sudah mencoba. Cuman ya yang namanya RJ itu penyelesaiannya ada syaratnya Bu, yaitu saling memaafkan kedua-duanya. Terus kemudian kalau ada kerugian Baik. sudah dibayar atau dikembalikan. Dan kemudian ada proses perdamaian gitu kan. Nah kemarin Ya, itu ketika baik. polisi memanggil dia tidak mau. Ya terpaksa polisi itu tidak bisa Baik. melakukan RJ. Pak Ari. Karena RJ itu ya bisa oleh korban ataupun tersangka ataupun oleh polisi yang memfasilitasi. Polisi sudah Oke, Pak memfasilitasi, Arianto. tapi kalau tidak bisa, ya akhirnya terpaksa itu terus. Nah, alhamdulillah kok itu bisa diselesaikan oleh jaksa. Karena RJ itu Pak bisa diselesaikan di Restoratif penyelidikan, justice di begitu ya, Pak penyidikan Arianto, maupun ya? penuntutan maupun di pengadilan. Kira-kira gitu posisi hukumnya. Ini Oke. cukup menarik nih, Putri. Gimana kalau kemudian ada aksi, tapi kok kalau kita melihat sudah dijamret, ada kriminal juga, tapi kok ini yang jadi korban kayaknya suami istri. Nah ini kan karena tewas ya, ini saya mau gali dari Bu Ya. Flora, ini kan karena tewas pelaku jadi kasusnya ditutup untuk kasus penjamretan. Nah tapi kasus kematian, kecelakaan, ini memang sudah memenuhi Bu unsur pidana dari kecelakaan tersebut. Nyenggol enggak, lah ini dia ngebut ugal-ugalan nabrak sendiri, lah kita jadi tersangka gitu. Iya Mbak, jadi kalau misalnya perspektif hukum, itu salah satu unsurnya adalah hilangnya nyawa orang lain. Nah dalam hal ini udah ada yang meninggal nih, jadi satu unsur udah terpenuhi, tinggal kemudian yang harus dicari ini penyebabnya apa gitu loh. Kalau misalnya ini disclaimer saya tidak tahu fakta ya, kan ya adalah Saya meyakini, Ya, begitu. Saya meyakini disclaimernya seperti itu. Yakin kepada Allah aja. Iya, jadi kan kalau misalnya ini ada kematian. Ya. Nah, seperti juga tadi kalau cerita tentang kebakaran penyebabnya apa? Ini kematian penyebabnya apa? Kalau nanti ada ahli yang bilang, oh meninggalnya itu karena dia menabrak gitu kan. Menabraknya karena apa? Nah, ini di hukum juga ada teori-teorinya. Kalau misalnya orang kemudian dia dikejar, dipepet, kehilangan keseimbangan, menabrak tembok. Matinya karena menabrak tembok. Menabrak tembok karena apa? Seterusnya tuh ada teorinya. Sekarang yang dikenakan apakah semua penyebab-penyebab berantai ini bisa dimasukkan, kan begitu. Dan itu memang benar tadi kalau Pak Arianto bilang ada 2 klaster kan. Ya. Yang satunya peristiwa Jambret, penjamretan, Yang kemudian keduanya laka keduanya lantasnya adalah lantasnya itu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, kelalaian ini terjadi dianggap karena ada kejar-kejaran itu, kan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketemu nih penyebabnya karena ada hubungannya sama Kasus penjamretan iya. tadi. Atau mungkin ada hubungannya sama si orang ini. Nanti orangnya kan bilang, tapi kan saya kan ngejar karena dia juga. niatnya menggagalkan aksi jamret. Betul. Niat awalnya kan begitu. Betul, maka kemudian itu akan jadi pertimbangan. Apakah ini masuk dalam pembelaan? Nah, tapi kalau misalnya dihukum tuh ada syarat-syarat pembelaan itu seperti apa sih? Betul. Pembelaan terpaksa itu seperti apa? Nah, kalau misalnya di dalam KUHP itu diatur bahwa boleh orang tidak bisa dipidana atau hilang nih, dibenarkan nih dia, ya
ngejar terus kalau meninggal dunia dibenarkan nggak disalahkan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, kalau kita Gitu. berbicara syarat, RJ ini kan salah satu syaratnya adalah yang kenapa masih tertahan karena dua belah pihak ini kan masih melakukan negosiasi, ada kompensasi. Kalau memang RJ-nya kemudian kok kayaknya merugikan saya sudah dijamret. RJ, Tapi saya kasih pesangon. Benar, Kenapa benar. nggak melakukan aksi pembelaan di sidang aja sekalian, Bu? Betul, nah kasih itu. kami pencerahan. Apa yang membedakan kemudian damai sekarang Sama- atau vonis tidak bersalah nanti di Nah. persidangan? Tapi mungkin dijawabnya nanti ya Bu Ntar aja, Flora nanti. ya. Iya, iya, Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.